Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Fadilah Haslina, STMN, dosen program studi teknik listrik, jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mesin Listrik 1. Mata kuliah Mesin Listrik 1 diberikan kepada mahasiswa teknik listrik pada perkuliahan semester ganjil, yaitu semester 3 dengan jumlah SKS 2. Mata kuliah mesin listrik ini bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar elektromagnetik yang digunakan sebagai prinsip dasar kerja motor DC. Selain motor DC, mata kuliah ini juga mempelajari tentang motor stepper dan motor servo yang umum digunakan sebagai penggerak dalam rangkaian kelistrikan. Sebagai contoh penerapannya yaitu dalam konveyor dan pada variable speed drive atau VSD pada driver motor. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah mesin listrik 1 ini adalah yang pertama, mampu mengetahui dan menyimpulkan dasar-dasar konversi energi elektromagnetik. Yang kedua, mampu mengetahui dan menyimpulkan pengertian dan konstruksi generator DC secara menyeluruh. Yang ketiga, mampu menyimpulkan teori dasar dan prinsip kerja motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor BLDC secara jelas. Yang keempat, mampu menjelaskan aplikasi motor DC dalam instrumentasi kendali. Secara pengetahuan, mata kuliah mesin listrik 1 diharapkan dapat memperoleh pemahaman konsep dasar dan pengetahuan praktis mengenai teknik tenaga listrik, mampu melakukan perhitungan dan analisis komponen mesin listrik, serta mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menghadapi tantangan di industri kelistrikan. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa dalam satu semester untuk mata kuliah mesin listrik 1. Yang pertama, konsep dasar elektromagnetik. Yang kedua adalah konsep dasar konversi energi elektromagnetik. Yang ketiga, pengertian dan prinsip dasar generator DC. Yang keempat, teori dasar dan prinsip kerja dari motor DC. Yang kelima, teori dasar dan prinsip kerja dari motor stepper. Yang keenam, teori dasar dan prinsip kerja dari motor servo. Yang ketujuh, prinsip dasar dan teori dari motor BLDC. Yang kedelapan, teori dan unjuk kerja dari VSD untuk motor DC dan motor AC. Dan yang kesembilan adalah aplikasi motor DC dalam instrumentasi kendali. Proses perkuliahan mata kuliah mesin listrik 1 di program studi teknik listrik jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika dilaksanakan secara tatap muka yang pelaksanaannya dilakukan di gedung kuliah bersama Politeknik Negeri Cilacap. Metode pengumpulan tugas untuk mata kuliah mesin listrik 1 dalam satu semester dilakukan melalui classroom. Tugas yang diberikan adalah tugas individu dan tugas berkelompok. Bentuk penugasan secara individu, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan beberapa soal-soal latihan yang sesuai dengan capaian mata kuliah mesin listrik 1. Dan untuk tugas berkelompok, mahasiswa akan diminta untuk menyimpulkan dan membuat hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint lalu dipresentasikan di depan kelas. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memecahkan masalah pekerjaan pada bidang instrumentasi dan kendali yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab akan hasilnya secara mandiri. Serta mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik serta operasi dan pemeliharaan peralatan listrik menggunakan prosedur dengan acuan standar SNI, IEC, dan standar lain yang terkait, dan juga dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan juga lingkungan. Selain itu, capaian mata kuliah ini juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait dengan bidang kelistrikan, khususnya dalam mengoperasikan dan mengendalikan peralatan dan mesin listrik menggunakan peralatan berbasis teknologi VSD atau variable speed drive yang dapat terkendali dan terprogram serta memiliki komputerisasi dan teknologi IT. Evaluasi pembelajaran yang saya berikan pada mata kuliah mesin listrik 1 ini adalah dengan tugas ujian tengah
semester dan ujian akhir semester. Sistem pembobotan penilaian yang saya tentukan untuk mata kuliah mesin listrik 1 ini adalah 35% untuk UTS, 35% untuk UAS, dan 30% untuk tugas yang dikerjakan secara mahasiswa, baik secara individu maupun dikerjakan secara berkelompok. Bobot ini saya jadikan sebagai indikator nilai akhir mahasiswa. Hasil seluruh evaluasi pembelajaran yang saya informasikan secara terbuka kepada mahasiswa yang saya ampu melalui sistem akademik kampus, yaitu SIM PNC. Untuk mempermudah pelaksanaan perkuliahan, saya menyiapkan slide presentasi untuk setiap sub kajian materi sesuai dengan FPS dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, ataupun dalam bentuk handout materi atau buku pustaka yang dijadikan sebagai referensi untuk digunakan sebagai penunjang mata kuliah mesin listrik 1. Berikut saya tampilkan salah satu proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah mesin listrik 1, program studi teknik listrik, jurusan rekayasa elektromekatronika Politeknik Negeri Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan evaluasi pembelajaran UAS. Ya, sebelumnya kita sudah belajar motor stepper, motor DC, ya, motor servo dan BLDC. Dan sudah juga kita singgung apa yang menjadi prinsip kerja dan konstruksi dari keempat motor DC tersebut. Selanjutnya nanti kami akan bahas tentang variable speed drive atau VSD, ya. Oke. Definisi dari VSD adalah, jadi VSD itu adalah sebuah sistem, ya, sistem pengaturan kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi, ya, dipahami di sini, dengan mengubah nilai frekuensi atau nilai tegangan, ya, yang masuk ke dalam motor DC atau AC. Untuk motor DC berarti yang diatur adalah nilai tegangan, ya. Untuk motor AC berarti di sini adalah pengaturan kecepatannya itu dengan mengubah nilai frekuensi, ya. Jadi kalau nanti dibedakan dari mesin penggerak yang mau kalian atur kecepatannya. Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putar dan nilai torsi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan dari motor tersebut. Nah, ini khusus untuk motor AC, ya. Kalau misalnya untuk motor DC, ya, kita sebutnya sebagai VSD. Jadi nilai tegangannya yang diatur atau dapat di-adjustable. Adjustable-nya itu menggunakan komponen eksternal yang biasa kita sebut dengan potensiometer, ya. Untuk motor AC, dia pengaturannya itu dengan nilai frekuensi. Jadi perubahan kecepatannya itu bergantung dari nilai frekuensi yang kalian pasang, ya. Lanjut, untuk prinsip kerja dari VSD, ya, dipahami di sini bahwa untuk VSD, ya, tegangan yang masuk itu adalah tegangan 220 volt, yang dimana frekuensi yang diterapkan di situ adalah 50. Frekuensi ini merupakan tegangan arus bolak-balik, yang dimana nilai tegangan dan frekuensinya harus konstan. Lalu tegangan dan frekuensi yang masuk, ya, pada rectifier di sini adalah komponennya apa? Dioda, ya, fungsinya rectifier adalah untuk penyearah DC dan ditampung di dalam kapasitor. Untuk meratakan tegangan DC, ya, tegangan DC yang keluar dari rectifier, ya, dioda, itu tegangannya dimasukkan kembali ke DC link. Komponen yang terdapat pada DC link ini adalah kapasitor, ya, paham? Ingat dengan rangkaian power supply tidak? Jadi kan ada posisi transformator, ya, step down, ada dioda yang dimana situ dia berfungsi sebagai board rectifier atau penyarah, lalu masuk ke DC link. DC link di situ adalah, ingat bahwa DC link itu adalah merupakan komponen dari kapasitor, ya. Lanjut. Nah, jika ditanyakan apa keuntungan VSD ini, ya, apa keuntungan VSD ini kita pasang dalam satu sistem penggerak. Salah satunya adalah untuk efisiensi energi, ya, efisiensi energi. Artinya dia digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Kita setting nilainya, kita setting nilai tegangannya, kita setting nilai frekuensinya sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan fleksibilitas dari produksi, ya, peningkatan untuk komponen pada mekanik, dan yang pasti adalah mudah dalam pemeliharaan atau maintenance.
Nah, sekarang mungkin saya akan masuk ke blok diagram ya. Ini adalah blok diagram dari VSD dan di mana adalah sumber ya. Sumbernya ini adalah 220 ya. Ada konverter ya, masuk ke motor. Ini motornya bisa DC, bisa AC, lalu masuk ke output beban. Keluaran dari motor itu di sini bisa kita pasang adalah unit sensing atau pembacaan nilai sensor. Bisa di sini kalian pasangnya sensor arus atau sensor tegangan. Masuk ke unit kendali ya, sebagai feedback yang masuk ke konverter. Keluarannya nanti masuk lagi ke motor, begitu seterusnya ya. Saya lihatin contoh rangkaian ya penerapan VSD pada motor DC ya. Di sini dia menggunakan LM317 ya. Ada yang sudah pernah dengar belum LM317 apa? LM317 adalah, ada yang bisa? LM317? Ya. Jadi LM317 merupakan regulator tegangan positif yang dapat disesuaikan. Terus fungsinya adalah mengubah input menjadi tegangan output yang stabil. Teman-temannya bahwa fungsi LM317 itu adalah untuk mengatur ya nilai tegangan agar keluaran yang masuk motor adalah konstan. Oke, tadi kita singgung bahwa VSD itu kan dia untuk motor DC. Nah, bagaimana kalau misalnya dia dikhususkan untuk motor AC? Berarti yang diatur adalah, yang dilihat adalah nilai frekuensi. Nah, sekarang saya tanya, apa perbedaan VSD dan VFD? Ada? Ada yang bisa jawab? Silakan. Perbedaan VSD sama VFD itu, kalau VFD itu sebagai pengontrol gerak atau drive yang bekerja untuk mengubah frekuensi dari sebuah motor AC. VFD hanya dihubungkan dan digunakan untuk motor AC saja. Sedangkan kalau VSD itu sebagai pengontrol gerak atau drive yang bekerja untuk mengubah kecepatan motor dengan memvariasikan nilai tegangan supply, baik drive tipe AC maupun DC. VSD ini mempunyai pilihan untuk AC drive dan DC drive. Seperti itu, Bu. Dari rangkaian skematik ya, penggunaan VSD pada motor DC, di mana di sini untuk penggunaan VSD-nya menggunakan komponen LM317. Jadi LM317 ini adalah regulator positif ya, yang berfungsi untuk mengatur tegangan ya pada motor DC. Jadi memberikan adjustable pada motor DC. Di sini nilai arus maksimalnya itu bisa mencapai 1,5 ampere ya. Jadi maksimal yang bisa dia atur ya di situ adalah keluarannya sampai 1,5 ampere. Untuk unit LM317 diperhatikan di sini bahwa dia memiliki 3 kaki. Baik VO, ini VO output ya, ini VI itu bagian input dan inputnya. Terus di sini adalah adjustable. Untuk kaki adjustable dia nanti terhubung ke R2 dan R1. Nah, untuk R2 dan R1 ini R1 di paralel. Untuk R1 ini adalah potensiometer, di mana nanti potensiometer inilah yang akan menjadi input eksternal yang mengatur nilai tegangan yang masuk ya, lalu dioperasikan sampai ke motor DC. Lanjut di sini bahwa ini adalah rangkaian power supply ya. Diperhatikan bahwa di sini ada transformator, ada rectifier ya. Ini adalah unit DC ring, lalu masuk ke LM317 dan ini adalah proses dari adjustable nilai tegangan sampai ke motor. Oke, ini sekarang kita masuk ke blok diagram sistem penggerak untuk VSD atau variable speed drive. Dimulai dari sumber ya, lalu masuk ke konverter ya, dilanjutkan untuk masuk ke motor. Untuk motor ini tergantung sistem penggerak yang digunakan adalah untuk variable speed drive motor DC atau VFD variable frequency drive untuk motor AC ya. Jadi diperhatikan di sini. Jadi diberikan setelah konverter berarti keluarannya motor ya di sini. Lanjut ke beban. Nanti sebelum keluaran masuk ke beban di sini ada feedback. Feedbacknya di sini adalah unit sensing. Sensingnya di sini adalah bisa pembacaan arus tegangan ya pada motor, dan nilai atau sinyal yang didapat dari sensor itu akan masuk ke unit kendali. Unit kendali ini akan masuk ke konverter, diproses, dan hasil output dari konverter akan kembali masuk ke motor sebagai input. Nah, di sini diperhatikan juga bahwa untuk unit kendali ya,
diketahui bahwa di sini juga ada prosesor. Dia memproses hasil sinyal yang ada dari sensor, baik itu sensor arus maupun tegangan. Untuk pembacaan dari sensor itu adalah sinyal fisis, nanti dikonversi menjadi sinyal listrik dan masuk ke konverter dan outputnya masuk ke motor. Nah, dari hasil konverter inilah nanti akan memberikan input kepada motor. Misalnya di situ adalah pembacaan nilai tegangan atau arusnya akan mempengaruhi berapa kecepatan dari motor, dan itu akan mempengaruhinya ke beban. Tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.